Saya udah pasang alarm 3, minta bangunin tetangga, minta bangunin orang tua misalkan ya, tapi nggak bangun-bangun. Udah minta tolong ke Allah belum? Baik, makasih Ustadz Ilham tadi ya, Insya Allah. Baik, Bismillah. Yang pertama jelas minta tolong dulu kepada Allah ya. Karena kadang yang kurang dari kitanya minta tolong ke Allahnya ya. Pernah ada yang nanya, kok gimana caranya bangun tahajud? Saya udah pasang alarm 3, minta bangunin tetangga, minta bangunin orang tua misalkan ya, tapi nggak bangun-bangun. Udah minta tolong ke Allah belum? Coba gerak. Beres sholat isya, berdoanya, yang biasanya berdoa macam-macam, sekarang berdoanya, ya Allah pengen tahajud ya Allah. Mudah bagi Allah nanti. Ya, dibikin bangun pengen pipis kayak digigit nyamuk, digigit singa, digigit ya mudah kan? Ya, tahu-tahu ada singa di kamar ya. Ya misalkan ya, yuk minta tolong ke Allah ya, supaya ini juga mencegah agar kita tidak bergantung kepada ikhtiar kita sendiri ya. Yang kedua, nah karena hanya terutama laki-laki ini, karena sebetulnya sama ya, wanita laki-laki sama-sama punya akal, di mana akal itu bisa membantu di situ, yaitu yuk mari kita pikirkan lagi, kalau dulu kehidupan kita sebelum hijrah sudah jadi kehidupan yang baik, bagus dan Allah suka, kenapa kepikiran hijrah? Ya. Misalkan dulu pernah begini, pernah begitu. Kalau kehidupan itu sudah jadi kehidupan yang baik dan mulia dan Allah suka, kenapa kita kepikiran pengen berhenti? Karena sadar kan, saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Maka akhirnya berhenti, terus akhirnya melangkah, dia hijrah mencari Tuhannya. Lalu anggaplah ujiannya datang, rindu dengan kegiatan yang lama dan apapun itu, kita bisa mikir lagi, balik lagi. Dulu aja udah nyampe kenyang, belum bahagia juga, makanya sekarang nyari Allah kan. Terus kalau saya balik lagi, apakah nggak mungkin terulang? Udah pasti terulang lagi. Ntar pasti jenuh lagi, ntar pasti mentok lagi, ntar pasti buntu lagi, ntar sebentar pasti nyari Allah lagi. Kalau pas lagi nyari Allah lagi masih ada umur, alhamdulillah. Pertanyaannya, siapa yang janjiin kita masih ada umur pas nanti bakal harus tobat lagi? Kalau meninggalnya pas lagi maksiat lagi, situ ya. Maka akalnya di situ bermain. Sisanya silakan jaga lingkungannya. Ya kita mesti ganti circle. Gimana kok kalau kita nggak sanggup ganti circle? Nanti biasanya Allah tolong teman-teman yang ngajakin maksiatnya dibikin bete sama kita. Udah nggak asik kasih ilham mah. Sekarang mah ngaji wae. Ya dulu edan, ayeuna ajan misalkan ya. Misalkan. Karena kita nggak sanggup ninggalin mereka, menjaga jarak dengan mereka, bukan ninggalin ya. Allah nanti tolong, merekanya bikin males, udah jangan ajak dia lagi, ya nama ngaji wae, ya udahlah bikin grup aja yang nggak ada dianya, ya. Bukan diusin, bukan dimusuhin, bukan kita jauhi, jaga jarak aja. Suatu saat kita udah siap harus balik lagi ke mereka, yuk siapa tahu kita udah jadi pribadi yang berbeda. Bahkan kalau bisa mereka ada masalah, kita duluan yang pertama kali datang. Kenapa kamu udah kami musuhin, gak kami ajak main lagi, malah nolongin paling pertama. Teman-teman yang biasa party bareng malah gak ada. Bukan saya yang baik. Ini Allah dan Islamnya. Insya Allah. Karena malu itu sebagian dari iman ya. Yang lain lagi ngapalin Quran, masa kita main game sendiri, maka pasti ikutan. Ya, silakan jaga lingkungannya. Lalu jangan lupa sering-sering wisata rohani yang hidupin hati. Contoh ke kuburan, ya Allah dia dulu lebih kaya, lebih tampan, sekarang dimakan cacing. Kemana ke rumah sakit, ya Allah kita seumuran, tapi dia mah nggak bisa ngapa-ngapain, harus di kasur, makan dia dibatasin. Kita mau makan seblak wae mencret enggak, ya kuat lambungnya betul, ya. Kemana? Kalau di dokter Junjunan tuh di Pasteur pernah mampir ke rumah singgah Al-Fatih, ya. Kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, itu ketemu tuh semua orang-orang yang udah divonis. Umur saya 6 bulan lagi, tapi bisa mereka yang ngajak bahagia, ngajak ketawa. Katanya teh, enakan saya udah tahu tanggalnya, boarding pass udah keluar, ya. Pokoknya nggak tahu, ribet. Saya mau udah sempat packing, udah siap-siap, nggak juga ya. Kalau misalkan dadakan, masya Allah, ya. Kalau yang terakhir, kalau koko pribadi, ingat dosa sendiri. Ya, misalkan kayak gini ya Allah.
Saya mati bakal, surga pengen, semua juga pasti cita-cita pengen ke surga. Tapi mengingat ya Allah, yang lain mah ternyata sholat zuhur cuman setengah 3, sholat asarnya setengah genep, sholat subuh kadang setengah 9 baru bangun. Tapi dia masih bisa nggak ke surga? Insya Allah masih bisa. Kenapa? Karena saya yakin dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri ini yang sadar hanya sebanyak itu, yang layak Allah matikan saat itu juga ketika masih bermaksiat. Bukannya dimatiin, malah diizinin tobat, ketemu orang soleh soleha, diizinin ngaji bareng, ketemu para guru. Terus diri ini nggak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, baca lebih banyak. Saya nggak tahu diri dong di hadapan Allah. Sedangkan kita nggak suka sama manusia yang nggak tahu diri. Masa kita jadi manusia seperti itu di hadapan Tuhan kita? Jadi malu lagi. Nah, istilah. Ya. Sisanya semoga Allah tolong dimudahkan. Jangan khawatir, kalaupun ada kepahitan, itu sedang dilepaskan segala kemelekatan di hatinya, sehingga kalau udah tinggal Allah doang, kita udah nggak bisa kecewa karena apapun lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab.